Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya. Kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 786 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 28 yang berkata, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman dulu Allah telah menubuatkan atau telah memberitahukan sebelumnya tentang bagaimana tanggapan dan pandangan umat manusia terhadap Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. 1 Korintus 1 ayat 24. Untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Nubuatan itu ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 2 dan ayat 3. Allah telah menubuatkan bahwa secara umum umat manusia akan menganggap hina, bersikap sepele terhadap Tuhan Yesus, tidak memandang Tuhan Yesus, dan bahkan manusia menganggap Tuhan Yesus itu tidak masuk hitungan. Kemudian nubuatan ini benar-benar terjadi pada saat datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Umumnya umat manusia pada saat itu benar-benar menganggap hina dan sepele kepada Tuhan Yesus. Hal itu terjadi karena umat manusia pada saat itu congkak dan sombong dengan hikmat dunia yang mereka miliki. Dengan gamblangnya mereka menilai dan menjas siapa itu Tuhan Yesus. Oleh hikmat dunia yang mereka miliki saat itu, umat Yahudi justru menuduh Tuhan Yesus itu sebagai penghujat Allah
yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Mereka menganggap bahwa Yesus itu hanya anak seorang tukang kayu. Lebih dari itu tidak. Dengan pertimbangan mereka yang seperti itu, maka mereka menganggap remeh dan hina kepada Tuhan Yesus. Mereka telah menganggap bahwa jalan Tuhan sama dengan jalan mereka. Rancangan dan kuasa Tuhan sama dengan rancangan dan kuasa mereka. Padahal secara kenyataan, rancangan dan jalan Allah sungguh jauh berbeda dari rancangan dan jalan berpikir umat manusia. Jauhnya seperti langit dari bumi. Oleh sebab itu tidak akan pernah ada satupun dari banyaknya umat manusia yang meyakini Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat umat manusia. Tidak satu pun yang meyakini Dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, selama manusia itu tidak memiliki hikmat yang dari Allah. Oleh gagal paham orang Yahudi umumnya seperti itu, maka pada masa zaman Rasul Paulus, mereka-mereka yang mengandalkan hikmat dunia itu menganggap bahwa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang mempercayai kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai keselamatan untuk umat manusia adalah orang-orang bodoh. Karena memang mereka tidak akan pernah terima Tuhan Yesus yang mati, yang dianggap tidak berdaya menjadi penyelamat manusia, seperti yang diberitakan dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 40. Dan juga pikiran yang menganggap diri mereka sebagai orang yang sudah sempurna di hadapan Allah karena aturan-aturan keyahudian mereka, sehingga mereka tidak menganggap lagi bahwa berita tentang salib, berita tentang kematian Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu hal yang berarti. Dan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi orang-orang yang pernah hidup di dalam dosa, mereka anggap sebagai orang yang sangat hina dan tidak berarti. Semuanya itu terjadi karena keangkuhan mereka yang menganggap hikmat yang mereka miliki itu menjadi standar ukur tindakan dan karya Tuhan. Dan juga karena mereka telah jatuh menjadi orang yang sombong rohani, yang menganggap diri sebagai yang layak dan yang sempurna di mata Tuhan. Dan orang lain yang pernah hidup di dalam dosa menjadi dianggap sebagai orang yang hina, yang tidak berarti. Sehingga mereka menganggap bahwa orang berdosa itu adalah orang yang hina, orang yang tidak berarti. Apalagi kalau percaya Yesus yang mati di kayu salib sebagai penyelamat hidupnya. Bagaimana mungkin orang yang sudah pernah melakukan dosa bisa selamat? Dan bagaimana bisa Yesus yang mati di kayu salib, yang untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa menjadi penyelamat umat manusia? Begitulah anggapan orang-orang yang angkuh, yang mengandalkan hikmat manusia, hikmat dunia, orang yang sombong rohani yang ada di kota Korintus saat itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengenai tanggapan orang angkuh dan yang sombong rohani itu, Paulus mengatakan bahwa pada saatnya nanti Allah akan menyatakan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti menurut dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti menurut dunia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kiranya kita menjadi move on dari keyakinan kita kepada kuasa salib Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Baik itu karena alasan bahwa salib Kristus tidak terterima akal manusia sebagai jalan keselamatan, maupun karena banyaknya orang yang tidak meyakini itu. Atau sekalipun orang lain menyebut kita sebagai orang bodoh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sebagai jalan keselamatan kita, janganlah kiranya kita menjadi tawar hati dan menjadi lemah iman. Sebab pada saatnya nanti Tuhan akan membuktikan kepada kita dan kepada dunia bahwa justru hikmat manusia itulah kebodohan. Sebab oleh hikmat dunia,
oleh hikmat manusia itulah yang membuat mereka menjadi tidak percaya kepada kuasa di balik kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Allah telah menetapkan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk memikul hukuman manusia, supaya setiap orang yang percaya menjadi sesuatu yang sangat berarti di mata Tuhan. Orang yang tidak percaya, yang mengklaim dirinya berarti, kelak akan dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang tidak berarti. Sebab Tuhan Yesus kelak akan membuktikan bahwa orang yang angkuh dan yang sombong rohani, yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berarti di mata Tuhan Allah, dan yang menolak untuk percaya kepada kuasa kematian Yesus di kayu salib sebagai keselamatan manusia, itulah disebut sebagai orang yang tidak berarti, yang tidak berharga di mata Tuhan kelak. Kemudian jemaat Tuhan, janganlah kita menganggap diri kita sudah sempurna, sudah berarti di mata Tuhan. Tetapi marilah kita menganggap diri kita ini tidak berarti di mata Tuhan dan menyadari dosa-dosa kita, serta datang kepada Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidup semangat pertobatan. Maka jika kita melakukan itu, kelak Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berarti, menjadi harta yang termahal bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami muliakan dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi, menuntun dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kami ini adalah umat yang tidak berarti, yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon keselamatan kami Tuhan, karena Engkaulah penyelamat hidup kami. Engkau yang telah mati di kayu salib sebagai korban persembahan untuk ampunan dosa-dosa kami umat manusia yang percaya kepadamu. Biarlah kiranya kami Engkau jadikan menjadi umat yang kuat, mempertahankan iman kami kepadamu, meskipun banyak orang yang menganggap kami hina dan menyebut kami orang bodoh, karena menaruh percaya kepada kematian-Mu di kayu salib sebagai jalan keselamatan kami. Karena memang sesungguhnya justru kematian-Mu di kayu saliblah yang memberikan pintu terbuka bagi kami untuk beroleh selamat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan, umat jemaat-Mu yang sudah lama menderita sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, lawatlah mereka, dan berkatilah segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima. Biarlah kiranya kuasa-Mu menyertai semua usaha pengobatan mereka, sehingga oleh kuasa Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan dan perlindungan-Mu atas hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka selama ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perkenanan hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menuntun, melindungi mereka, serta memberkati hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita buat mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini dalam menjalani hidup kami. Biarlah kiranya kuasa-Mu yang menyertai kami, yang menyertai hidup anak-anak kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.